Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Kenalin aku Mega, dan di video hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat dalam bahasa Korea. Oke teman-teman, jadi ketika kita akan membuat suatu kalimat dalam bahasa apapun, biasanya kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Nah, di dalam bahasa Indonesia, sebuah kalimat itu biasanya terdiri dari subjek, predikat, objek, kemudian keterangan, SPOK. Seperti itu kan susunannya. Namun berbeda dengan bahasa Indonesia, di dalam bahasa Korea, susunan komponen dalam suatu kalimat itu biasanya terdiri dari subjek, objek, kemudian baru predikatnya. Jadi, objeknya ini berada di tengah-tengah. Atau kadang juga kalimat dalam bahasa Korea itu terdiri hanya dari objek, kemudian predikat, atau subjek, dan keterangan. Nah, jadi di dalam bahasa Korea, objeknya ini tuh selalu berada di depannya. Jadi misalkan kalau kita ngomong saya makan roti, kalau di dalam bahasa Korea, saya roti makan. Oke? Untuk bisa membuat kalimat dalam bahasa Korea, setidaknya kita harus belajar 3 partikel paling dasar ini. Yang pertama adalah eun atau nen, yaitu partikel penanda topik kalimat. Kemudian i atau ga, ini adalah partikel penanda subjek. Dan e atau re, ini adalah partikel penanda objek. Oke, aku akan bahas satu persatu. Yang pertama, partikel eun atau nen, ini partikel ini itu digunakan untuk menandai suatu topik pembahasan dalam suatu kalimat. Jadi, eun atau nen ini ditaruh di belakang suatu kata benda dalam suatu kalimat. Nah, dia ini menjadi kayak fokus dari kalimat tersebut. Jadi, topik yang dibicarakan dalam kalimat tersebut ini apa? Nah, eun atau nen ini dia itu bisa ditaruh di belakang baik subjek maupun objek. Oke? Nah, misalkan sekadar contoh adalah 저는 메가예요. Saya Mega. 저 itu artinya saya, 는 ini adalah partikel tadi yang kita pelajari, dan kemudian Mega adalah namaku. 저는 메가예요. Nah, di belakang ini aku ada tulisan yeyo kan. Ini kalian terima aja dulu karena aku nggak bakal bahas di video ini. Jadi aku akan bahas di video lainnya. Tapi untuk sementara pokoknya ada akhiran yeyo di sini. Oke, 저는 메가예요. Dan contoh yang kedua adalah 그 사람은 한국 사람이에요. 그 사람은 한국 사람이에요. Nah, tadi di contoh pertama, 저 itu adalah saya. 저 ini dia berakhiran vokal, yaitu huruf O, ya kan? Nah, karena dia berakhiran huruf vokal, maka kita menggunakan partikel nen. Sedangkan, untuk contoh yang kedua adalah 그 사람은, orang itu, saram itu adalah orang, ke itu adalah itu, 그 사람은, orang itu, saram, ini dia mati kan, ada bacim M di bawahnya, maka kita tambahin partikel en. 그 사람은 한국 사람이에요. 한국 adalah Korea, 사람 adalah orang, berarti 그 사람은 한국 사람이에요 adalah orang itu adalah orang Korea. Nah, jadi teman-teman, cara penggunaannya seperti itu. Nah, lanjut ke yang kedua adalah partikel i atau ga yang merupakan partikel penanda subjek dari suatu kalimat. Jadi ingat ya, ini partikel penanda subjek, berarti dia hanya boleh ditaruh di belakang subjek dari suatu kalimat. Jadi misal, saya makan roti, berarti i atau ga ini harus ditaruh di belakang subjek dari kalimat tadi, yaitu saya. Berarti 제가 빵을 먹어요. Oke? Nah, jadi i atau ga tadi ditaruh di belakang subjek. Penggunaannya dalam kalimat itu bisa digunakan baik dalam kalimat yang mengandung subjek
objek dan predikat maupun subjek atau kata sifat atau subjek dengan kata keterangan lainnya. Sama seperti partikel en dan nen sebelumnya yang kita pelajarin, jika subjeknya itu berakhiran dengan vokal, maka kita tambahin ka. 제가, saya, 제가, atau mega ka. Namaku kan Mega, jadi mega ka, seperti itu. Kemudian ketika subjeknya ini berakhiran dengan bacim atau konsonan, maka kita tambahin dengan i. Misal, 선생님. 선생님 itu artinya guru, berarti jadi 선생님이. 선생님이. Kita baca cepat, jadi 선생님이. 선생님이. Oke? Oke, kita kasih contohnya ya. Jadi, yang pertama, 제가 메가예요. 제가 메가예요. 제 itu juga saya. Jadi tadi saya itu ketika dia pakai nen atau en, dia pakai co. Sedangkan ketika kita pakai partikel i atau ga, saya itu menjadi 제. 제가. 제가 메가예요. Saya mega. Nah, kemudian misal saya makan roti, 제가 빵을 먹어요. 빵 itu adalah roti. Makan itu adalah 먹다. 먹다 ini menjadi 먹어요. 제가 빵을 먹어요. Oke? Contoh berikutnya yang subjek dengan kata sifat. Misal, 우리 선생님이 정말 친절해요. 우리 선생님이 정말 친절해요. 우리 선생님 itu guruku. Uri itu kita, tapi dalam bahasa Korea itu seperti, bisa juga diartikan sebagai ku. Uri 선생님이, guruku. 정말 itu benar-benar atau sungguh atau really, benar-benar. Atau seperti sangat. 친절해요. 친절해요 itu kind, friendly, seperti itu. 우리 선생님이 정말 친절해요. Oke? Oke, kemudian partikel yang ketiga yang akan kita pelajari adalah partikel el atau re, yaitu partikel penanda objek. Partikel ini akan kita tambahkan di belakang objek dari suatu kalimat. Jadi, harus ditaruh di belakang objek ya teman-teman. Seperti sebelumnya tadi, ketika objeknya itu berakhiran dengan huruf vokal, maka kita tambahin dengan re. Sedangkan ketika objeknya itu berakhiran dengan bacim atau konsonan, maka kita tambahin e. Jadi, re, e. Oke, kita kasih contohnya. Tadi kasih contoh, 저는 빵을 먹어요. 저는 빵을 먹어요. Jadi, pang itu adalah roti. Roti di sini berfungsi sebagai objek dari kalimat, maka kita tambahin el atau re di belakangnya. Pang ini berakhiran eng, berarti berakhiran bacim ya, ada bacimnya. Karena itu kita kasih tambahan partikel el. 제가 빵을 먹어요. atau 저는 빵을 먹어요. Ini boleh ya. Jadi 제가 atau 저는 itu boleh dipakai di dua-duanya. Karena 저는 atau en tadi bisa dipakai di subjek, sedangkan i atau ga itu juga ditaruh di belakang subjek. Jadi di dua-duanya ini bisa semuanya. Namun untuk pang, dia harus wajib menggunakan il atau re. Contoh berikutnya adalah 어머니가 사과를 사요. 어머니가 사과를 사요. Ibu, 어머니 itu ibu. Ka, ini karena ibu adalah subjek dalam kalimat ini, maka kita tambahin partikel ka. Kemudian sagwa. Sagwa ini adalah objek kalimatnya. Sagwa ini adalah apel. Dia berakhiran wa, itu kan suara vokal ya. Jadi kita tambahin re. 사과를 사요. 사요 ini berasal dari kata sada, artinya membeli. Jadi ibu membeli apel. Di dalam bahasa Korea, seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa terkadang dalam suatu kalimat itu subjeknya bisa dihilangkan. Jadi misal aku bilang 사과를 사요. 사과를 사요.
membeli apel. Nah, cuman di sini kita tidak tahu siapa yang membeli apel. Biasanya subjeknya ini dihilangkan ketika sudah diketahui subjeknya. Jadi kalau misal kamu beli apa? Beli apel. Seperti dalam bahasa Indonesia kan seperti itu kan. Jadi kalau misal sudah diketahui nih siapa yang beli, kan tadi ditanyain kamu beli apa, berarti subjeknya aku, maka aku tinggal bilang beli apel. Bukan saya beli apel. Boleh kan kedua-duanya, tapi terkadang ketika kita ngomong sering juga kan subjeknya kita hilangkan. Oke? Oke teman-teman, sekian video aku hari ini, semoga bisa membantu kalian yang lagi belajar bahasa Korea. Kalau kalian masih bingung atau ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih udah nonton video aku, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Annyeong!